Secara etimologi, manajemen berasal dari bahasa Inggris to manage. Artinya adalah A. Mengurus, B. Memeriksa, C. Memimpin, D. Mengarahkan, E. Mengawasi. Jawabannya adalah A. Mengurus. Di bawah ini yang tidak termasuk karakteristik manajemen adalah A. Ada tujuan yang ingin dicapai, B. Memiliki orientasi pada profit, C. Didasarkan pada pembagian tugas, D. Proses yang sistematis dan terkoordinasi, E. Merupakan alat untuk mencapai tujuan. Jawabannya adalah B. Memiliki orientasi pada profit. Di kantor Anda menemukan beberapa inventaris kantor yang rusak dan hanya Anda yang mengetahuinya. Bagaimana sikap Anda? A. Saya diam saja karena saya bisa dituduh sebagai pelaku kalau melapor. B. Saya akan memberitahu rekan saya. C. Saya selidiki siapa yang melakukan pengerusakan itu. D. Melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. E. Karena saya sedang sibuk, nanti saja dipikirkan. Jawabannya adalah D. Melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. Demi kelancaran acara esok hari, divisi saya diminta kerja lembur, padahal saya sudah berjanji untuk mengantar ibu saya ke dokter. Yang seharusnya saya lakukan adalah A. Pulang dan teman-teman tidak mengetahuinya. B. Pulang lebih cepat dengan pura-pura sakit. C. Mencoba menghubungi ibu saya dan mengatakan saya akan sedikit terlambat. D. Lembur sampai pekerjaan selesai. E. Meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar lalu kembali kerja. Jawabannya adalah E. Meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar, lalu kembali kerja. Saat Anda dituduh dan dimarahi oleh atasan, sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, yang akan Anda lakukan adalah A. Menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu-isu tersebut. B. Saya akan berusaha menemukan penyebar isu itu dan membuat perhitungan dengannya. C. Saya akan membiarkannya saja karena nanti juga akan hilang dengan sendirinya. D. Berusaha menjelaskan keadaanku yang sebenarnya. E. Meminta pertimbangan teman dekat saya. Jawabannya adalah D. Berusaha menjelaskan keadaanku yang sebenarnya. Pada saat saya sedang menuju ke arah kantor dengan motor, terlihat atasan saya yang sedang berjalan kaki. Hal yang akan saya lakukan adalah A. Memelankan motor saya dan mengucapkan salam kepadanya. B. Saya akan menghentikan kendaraan dan memohon izin untuk mendahulunya. C. Menghentikan kendaraan dan menawarkannya tumpangan. D. Melewatinya saja. E. Saya akan mengurangi kecepatan sambil meminta izin untuk mendahului. Jawabannya adalah C. Menghentikan kendaraan dan menawarkannya tumpangan. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, maka sebagai pemimpin saya A. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika diperlukan. C. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Jawabannya adalah E.
mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Dalam kaitannya dengan perubahan, saya dinilai sebagai seorang yang A. Mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. B. Butuh waktu untuk bergaul secara akrab dengan orang lain. C. Mempunyai keinginan tinggi untuk mengetahui kegiatan orang lain. D. Cenderung kurang adaptif terhadap perubahan. E. Mempunyai pergaulan yang tidak luas di masyarakat. Jawabannya adalah A. Mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Dylan adalah ketua organisasi yang baru dilantik. Dia belum lama bergabung dengan organisasi, namun karena dia luwes dan mudah bergaul, akhirnya dia menjadi ketua. Ternyata setelah menjadi ketua, sikapnya berubah menjadi cenderung kaku dan keputusan yang dibuat susah untuk diubah. Jika Anda menjadi anggota organisasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Mengajak teman-teman lain untuk memberikan masukan ke Dylan sehingga kelompok yang solid tidak terpecah. B. Mengajak Dylan berdialog secara empat mata. C. Meminta Dylan untuk tidak bersikap otoriter di forum formal sehingga menjadi kesepakatan bersama. D. Membentuk kelompok untuk menentang kebijakan yang dibuat Dylan agar dia tahu kesalahan yang telah diperbuatnya. E. Membiarkannya saja, nanti juga Dylan sadar sendiri. Jawabannya adalah A. Mengajak teman-teman lain untuk memberikan masukan ke Dylan sehingga kelompok yang solid tidak terpecah. Ketika saya menjadi panitia kegiatan sekolah, saya akan menggalang dana dengan cara A. Menggerakkan teman-teman untuk mencari dana. B. Mencari sponsor yang mendukung keberhasilan acara. C. Mengajukan proposal kegiatan sekolah. D. Menghubungi sponsor yang sudah saya kenal. E. Meminta sumbangan pada orang tua. Jawabannya adalah A. Menggerakkan teman-teman untuk mencari dana. Jika jadwal yang biasa Anda lakukan diubah, apa yang akan Anda lakukan? A. Biasa saja dan melakukannya. B. Merasa tertantang, bersemangat, dan segera menyesuaikan diri. C. Marah dan mengeluh. D. Panik dan merasa gelisah. E. Mencari teman lain yang mengalami hal serupa. Jawabannya adalah B. Merasa tertantang, bersemangat, dan segera menyesuaikan diri. Apakah Anda bersedia untuk memperdebatkan sesuatu, padahal kelompok Anda jelas-jelas tidak menyetujuinya? A. Saya akan tetap mempertahankan pendapat saya. B. Saya akan menyimak pendapat lain terlebih dahulu. C. Saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. D. Saya akan mengalah saja. E. Saya akan mengumpulkan teman terlebih dahulu untuk menyuarakan pendapat saya. Jawabannya adalah C. Saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta A. Menilai dan mengevaluasi, B. Mengawasi dan memeriksa, C. Mendampingi dan konseling, D. Memimpin dan memberi contoh, E. Memiliki karakter dan sifat keteladanan. Jawabannya adalah A. Menilai dan mengevaluasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, kompetensi manajerial ASN bisa diukur melalui beberapa hal berikut, kecuali A. Tingkat pendidikan, B. Pelatihan struktural, C. Pelatihan manajemen, D. Pengalaman kepemimpinan, E. Pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk.
Jawabannya adalah E. Pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang sedang dihadap tim? A. Saya menganggap masalah tim adalah masalah saya juga, sehingga saya akan menyelesaikannya. B. Ketua tim adalah penanggung jawab terbesar masalah tersebut. C. Orang yang membuat masalah itu adalah penanggung jawab terbesar. D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. E. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh ketua tim. Jawabannya adalah D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. Guru sebagai manajer kelas dituntut memiliki keterampilan komunikasi efektif. Komunikasi efektif meliputi unsur-unsur di bawah ini kecuali A. Pesan yang dimengerti, B. Pesan yang diterima dengan tepat, C. Pesan singkat dan cepat diterima, D. Pesan berupa instruksi yang tegas, E. Arahan yang jelas. Jawabannya adalah C. Pesan singkat dan cepat diterima. Kompetensi manajerial guru sangat diperlukan dalam dua tugas sekaligus masalah pokok, yaitu A. Pengajaran dan pengelolaan kelas, B. Perencanaan dan implementasi, C. Pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi, D. Administrasi kelas dan evaluasi pendidikan, E. Evaluasi dan pelaporan. Jawabannya adalah A. Pengajaran dan pengelolaan kelas. Kesuksesan guru sebagai manajer kelas adalah mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif. Di bawah ini suasana kondusif yang tidak tepat menurut Anda adalah A. Dinamis, B. Saling menghargai, C. Penuh persaingan, D. Kreativitas tinggi, E. Hening. Jawabannya adalah E. Hening. Sebagai seorang manajer kepala sekolah harus memenuhi kualifikasi umum dan kualifikasi khusus yang disyaratkan oleh ketentuan. Di bawah ini yang tidak termasuk kualifikasi umum kepala sekolah adalah A. Memiliki kualifikasi akademik sarjana atau S1, B. Berusia setinggi-tingginya 56 tahun saat diangkat, C. Berpengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun, D. Memiliki sertifikat pendidik, E. Memiliki pengalaman manajerial paling singkat 1 tahun. Jawabannya adalah E. Memiliki pengalaman manajerial paling singkat 1 tahun. Di bawah ini sikap yang menunjukkan tipe kepemimpinan demokratis guru adalah A. Terus bersabar menghadapi perilaku menyimpang murid, B. Mengarahkan murid untuk membeli di warung kejujuran, C. Meminta memimpin doa secara bergiliran, D. Mengutamakan murid yang pandai untuk menjawab pertanyaan, E. Mencontohkan satunya kata dan perbuatan. Jawabannya adalah C. Meminta memimpin doa secara bergiliran.